Waduh, nih harga emas lagi naik-naiknya nih, lumayan juga nih Hmm. buat investasi simpanan gua nih. Oh, masih cermatin harga emas sampai sekarang, Mo? Masih dong. Wow, ini menarik ya. Kalau kita tahu dengan kondisi global saat ini, emas itu lagi jadi buruan loh bagi Buruan. investor global, termasuk juga di Indonesia. Apalagi harganya, ini menarik juga. Dari beberapa waktu terakhir, mungkin dibilang setahun 2 tahun belakangan lah, ini trennya naik terus, Mo. Ini menarik kalau memang misalnya mau jadikan emas juga bagian dari Hmm. investasi nih. Wah, Eh, jadi penasaran banget nih. hmm, Kebetulan ada tamu nih. Oke. Kita akan kedatangan tamu hmm. yang tahu banget soal harga emas nih. Kira-kira perkembangan kita akan seperti apa di 2026 ini ya? Nah itu dia, apalagi dengan kondisi sekarang ya, kita Hmm. tahu kan ketidakpastian global, apalagi dengan meluasnya konflik geopolitik, Iya. geoekonomi, ini dampaknya untuk komoditas strategis seperti emas, kemudian energi, minyak terutama begitu di sana. Apakah nanti akan berdampak juga nih terkait dengan harga komoditas dunia tadi, termasuk seperti apa sih nanti dampaknya buat Indonesia, Mo? Itu penasaran tuh, boleh tuh? Penasaran banget kan? Boleh. Saya panggil dulu ya. Boleh, silakan Siap. dipanggil. Wah, ini dia. Emas, karena kita tahu juga dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu penyumbang inflasi begitu ya di Indonesia, dan komoditas perhiasan ini banyak diburu juga di Indonesia. Entah mungkin karena kita tahu juga ada preferensi yang sudah mulai berubah dari masyarakat, dalam artian ada perubahan persepsi masyarakat begitu, pemahaman yang lebih luas lagi terkait dengan investasi emas, sehingga emas ini mulai banyak diminati masyarakat untuk bisa dijadikan bagian daripada investasi mereka. Nah ini dia. Ya, wah nih. ini sudah datang Momo. Silakan. Halo, apa Dengan kabar Mas Pras. Pras? Siap. Apa? Silakan Pak. Wah ini menarik nih Pak. Kalau kita barusan ngobrol-ngobrol emas, komoditas emas, kemudian ada juga pergerakan harga minyak mentah begitu ya Iya. Mona. Kalau dari Pak Ariston begitu ya, ini kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, komoditas emas dari kacamata Pak Ariston begitu, seberapa seksi sih Pak kalau menurut Anda? Sekarang sangat seksi ya, Wow. karena banyak analis, banyak pelaku pasar, investor Hmm. melihat ini akan terus naik Oke. di tahun 2026 ini. Hmm. Jadi kita lihat sejak COVID-19 ya, Hmm. itu kan harga emas tiba-tiba melejit Betul. di kisaran, kalau dalam harga spotnya di 1.400-an dolar per Hmm. troy ounce. Nah, sekarang udah 4.800-an Wow. per troy ounce. Jadi itu udah naik sekitar 242%. 242%. Iya. Wow, itu dia Mo. Iya. Makanya nih emas berarti makin seksi ya. Berarti simpanan emas yang Momo punya nih sebaiknya disimpan, kalau perlu ditambah. Ditambah lagi lebih baik Iya. karena emas itu orang banyak yang bilang itu adalah aset safe haven kan. Betul. Ya. Makanya kalau misalkan kita simpen-simpen, harga makin naik. Hmm. Kalau misalkan kita lihat nih tahun lalu 2025 ini kan emas lonjaknya cukup tinggi nih. Ya, betul. Di saat bersamaan juga terjadi beberapa geopolitik global yang artinya dimulai dari penerapan tarif Trump. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang selain sentimen negatif yang terjadi di Amerika Serikat, apalagi sentimen yang terjadi yang bisa mendongkrak harga emas itu tahun kemarin? Pusatnya sih masih di Amerika Serikat ya, Mm-mm. karena emas itu dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Iya. Jadi dolarnya itu berpengaruh sekali dengan Hmm. kenaikan harga emas. Hmm. Kemarin tuh ada persepsi, ada harapan, ekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga acuannya. Iya. Dan memang terjadi kan, Hmm. kemarin terjadi 2 kali atau 3 kali ya dalam tahun itu. Jadi itu yang turut mendongkrak harga emas. Jadi dipandang yield dalam dolar Amerika Serikat murah, dan mereka masuk ke emas. Artinya mereka itu mencari sumber investasi baru yang tak hanya mungkin kalau misalkan kita bicara banyak orang kan ada banyak yang memilih saham juga, Iya, banyak betul. juga di komoditas juga. Nah ini mereka juga tertarik juga menarik keluar ya berarti ke arah emas juga komoditas. Ya itu karena unsur geopolitiknya itu, karena unsur tarif Trump juga itu yang menyebabkan volatilitas di perekonomian global. Oke. Jadi ada kemungkinan ekspektasi perekonomian global itu berkontraksi gitu ya, karena tarif Trump, karena geopolitik yang nggak habis-habis ya. Negara ini diserang, negara itu diserang, udah tenang, ada lagi yang baru. Jadi selalu timbul makin panas dunia ini kayaknya. Iya. Nah kalau dari kondisi tadi begitu ya, dari global ya Pak Ariston, kalau buat Indonesia sendiri
kondisi pergerakan harga emas begitu yang sedang melonjak saat ini menjadi suatu hal yang menguntungkan nggak sih buat Indonesia secara umum begitu dan juga masyarakat ya, terutama kan sekarang preferensi nampaknya sudah mulai bergeser dalam artian emas juga lagi dicari nih di Indonesia di dalam negeri. Iya betul. Harusnya iya ya, karena karena Indonesia itu produsen ya, salah satu produsen terbesar emas ya. Jadi kalau tentunya para perusahaan yang menambang emas di sini bakal mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Kita lihat Antam misalnya atau MDKA atau apa yang baru emas ya. Kode emas sendiri. Tentunya mereka akan diuntungkan dari kenaikan harga emas, profitnya juga akan lebih tinggi di perusahaan itu ya. Kalau untuk masyarakat ya, masyarakat yang rajin menyimpan emas setiap secara berkala mungkin emas perhiasan gitu ya. Betul. Juga akan merasakan keuntungannya dari kenaikan harga emas. Nah memang pergerakannya kalau di Indonesia harga global kan memang naiknya signifikan begitu ya. Nah di Indonesia sendiri pergerakannya apakah sebanding dengan kenaikan harga emas di pasar internasional atau bagaimana Pak Aris? Kalau harganya sih dikonversi ya dari troy ounce menjadi gram, dari dolar menjadi rupiah. Jadi mengikuti sejalan dengan kenaikan dari harga di luar. Sekarang sudah di posisi berapa Pak kira-kira? Sekarang di 2,7 juta gram. Juta rupiah per gram? Iya, rupiah per gram. Wow, 2,7 juta nih mau. Jadi kalau kita mau beli sekarang pun nampaknya juga harus merogoh kocek lebih dalam begitu ya? Ya dibandingkan tahun lalu ya. Tapi ini bikin orang yang mau nikah ini bikin bingung nih. Karena kan harga emas selalu naik ya. Jadi mahal ya? Mahal banget. Dulu zaman saya ya, tahun 2013 ketika menikah itu masih 500 ribuan. 580 waktu itu. Sekarang gak nyangka dia 2.700.000. Waduh. Gimana ngerogoh koceknya? Nah itu gimana tuh Pak kalau menyiasati kondisi-kondisi seperti saat ini? Apakah memang masih worth it misalnya kita tetap bisa mengoleksi emas untuk kondisi saat ini? Kalau dari perkiraan pasar ya, pelaku pasar, tren emas itu masih akan naik di 2026 ini. Masih ada peluang kenaikan sekitar 15-30% ya. Jadi kalau dari pasar spotnya itu harga mungkin bisa sampai ke $5.000 per troy ounce, $5.000 sampai $6.000 per troy ounce. Jadi mungkin kalau dirupiahkan bisa ke 3 juta, 3,2 juta rupiah per gram gitu. Artinya kalau di Indonesia sendiri akan masih potensial ke angka 3 juta itu ya? Ya masih. Di Antam atau mungkin UBS ya? Iya kita soalnya tahun ini ada perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan lagi suku bunganya sebanyak 3 basis point. 75 basis point maksudnya. 75 basis point. Terus geopolitik juga makin dikobarkan ya? Iya benar-benar sekali. Oleh Trump. Makin panas berarti makin hot juga untuk mengerek harga emas. Nah kalau misalnya proyeksi Anda tadi bisa sampai dengan $4.000 ya? $5.000 begitu ya per troy ounce. Nah kalau misalnya dengan kondisi seperti saat ini bicara mengenai komoditas ini akan sampai kapan? Tren emas ini akan berlanjut, mengingatkan tadi dinamika global kita juga belum tahu nih sampai kapan akan berakhir. Ya ini sejak COVID ya, COVID-19 kelihatan ya maksudnya dunia ada aja gitu yang membuat pelaku pasar itu menghindar dari resiko ya, menuju safe haven gitu. Jadi setiap tahun dipupuk terus lama-lama persepsi pasar tuh berubah gitu ya. Jadi harus ada satu kaki ke safe haven. Jadi mereka harga emas mungkin masih akan terus terpicu naik ya. Apakah juga dipicu kan banyak bank sentral juga nih ya di global begitu ya yang memburu emas. Nah, ini Pak Ariston, apakah ini menjadi trigger juga atau bagaimana sih? Ya sejak banyak negara tidak suka dengan dominasi dolar ya. Jadi mereka bank sentral itu terutama ingin mengubah persentase cadangan devisanya dari yang terlalu banyak dolar ke sebagian pindah ke emas. Makanya terutama dimotori oleh China terutama yang jadi musuh dari Amerika Serikat. Wow, iya. Kayaknya bisa nebak itu kenapa Cina bisa nambah-nambah terus ya mencari emas sebagai tambahan devisa mereka. Tapi bisa jadi karena ini serangan dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Presiden Trump ya. Artinya akhirnya mereka mendorong gimana caranya bisa menguasai dunia juga kan. Iya, jadi mereka nggak mau tergantung dengan Amerika Serikat gitu ya. Jadi berusaha melepaskan diri gitu. Gimana caranya? Gitu. Mengurangi hegemoninya ya. Tapi selain Cina sendiri, ada bank sentral lain gitu? Iya, diikuti oleh bank sentral lain gitu. Ya, seperti misalnya India gitu ya. India. Ya memang kebetulan India juga
demand emasnya juga tinggi di sana ya, karena budayanya ya. Jadi mereka juga mengalihkan sebagian devisanya ke emas gitu. Kalau Indonesia sendiri gimana, Bang? Indonesia apakah ikut juga ambil bagian dalam pembelian emas besar-besaran itu atau hanya Jadi emang penonton saja. nonton aja nih? Saya kurang tahu dalamnya. Tapi mungkin karena nggak terdata, mungkin kecil kali ya. Iya. Diversifikasi dari Bank Sentral Indonesia gitu. Nah, ini menarik. Kalau misalnya Momo ingin koleksi emas begitu nih Pak Riston juga, better kita yang emas perhiasan kah atau emas yang logam mulia atau batangan begitu. Nah, ini gimana? Kalau Momo lebih suka yang mana coba? Kalau kita batangan ya. Kalau batangan kan artinya kita bisa melihat tuh. Kalau emas yang sudah jadi perhiasan itu ada waktunya, kadang-kadang ada patah. Ini pandangan saya. Oke. Nah, kalau Mas Ariston gimana, Mas Ariston? Ya, kalau sebagai investor ya lebih baik sih batangan daripada perhiasan. Cuma kalau yang seneng emas daripada didiemin aja dipakai sekalian gitu. Nah, mereka lebih seneng perhiasan gitu. Soalnya dari sisi nilai ya. Kalau emas batangan nilainya lebih, kalau dijual kembali lebih tinggi daripada yang perhiasan. Karena biasanya ada biaya ini ya, pengerjaan ya. Itu nanti kalau waktu jual tuh nggak dihitung. Biaya ini, jadi cuma dihitung emasnya aja gitu. Itu cuma harga emas turun. Nah, emas juga kan menjadi salah satu penyumbang inflasi nih di Indonesia. Nah, menurut Pak Ariston apakah ini menjadi, kalau saya sih menangkap apakah ini sinyal begitu masyarakat berarti sebenarnya sudah mulai investasi juga nih. Iya nih. Jadi sebelumnya mungkin investasi saham kah atau obligasi dan lain-lain, sekarang sudah mulai banyak juga nih yang mengkoleksi emas sehingga demand-nya juga tinggi di masyarakat begitu. Ya, saya pernah coba beli ya emas belakangan ini. Emas di butik-butik Antam, kosong. Iya. Wow. Harus pesan. Harus antri. Iya, harus antri. Oh, antri. Antrinya selalu habis. Mau antri habis. Oh gitu. Antam, gitu ya. Wow. Berarti Antri saking tingginya itu ya? Antri itu datang langsung kita ke sana atau harus datang. Harus datang. Iya. Harus datang. Terus artinya coba cari yang lain ke saingannya Antam. Masih ada tuh kayak UBS. Kemudian ada Raja Mas ya. Itu harganya juga lebih tinggi malah. Nggak sesuai dengan harga yang tertera di Iya. Berarti memang persaingannya juga makin tinggi ya, dalam artian dari sisi Antam mungkin ada keterbatasan tapi bisa diambil mungkin oleh kompetitor dengan harga yang lebih mahal. Tapi diburu nggak masih Pak? Dia masih, mereka juga inden. Ya. Wow. Oh, inden juga? Iya. Dahsyat ya Mas susah ini juga ya. 2026 berarti kansnya akan mengarah kemana sih kalau bicara emas di Indonesia ya, terutama nih Pak Riston. Prefer menurut Anda koleksi yang tadi emas batangan kah? Atau emas perhiasan, meskipun dari sisi penggunaan kan masih banyak masyarakat Indonesia yang show off lah ya, pengen gitu kelihatan aku punya banyak emas misalnya gitu kan. Nah ini kalau dari sisi investasi Pak Ariston, ya dengan semakin banyak berita-berita soal emas ini, soal investasi emas, soal logam mulia, mereka mungkin lebih cenderung ke lebih banyak lagi masuk ke logam mulia batangan gitu ya. Untuk investasi mereka gitu. Emas batangan tuh mau. Oke, kita kalau misalkan bicara emas tadi kan, sekarang kita coba, kayaknya harga minyak dunia juga masih bertahan di antara 60-an nih, 60 US dolaran nih. Apakah ini penurunan ini kira-kira kejadiannya gara-gara kenapa ya? Itu karena catatan dari survei dari IEA itu ya, terjadi oversupply. 4 juta barel. Sedangkan demand cuma naik 800.000 barel. Artinya sedang terjadi penurunan demand-nya itu. Iya, mungkin karena ini ya itu tadi karena geopolitik. Terus juga. Tarif Trump itu kan menghambat industri ya. Jadi orang pikir 2 kali untuk menambah kapasitas produksinya, jadi demand menurun. Iya. Tapi kalau kita ngebaca nih ya, kalau misalkan emang Trump benar-benar melakukan invasi ke Greenland misalnya nih, amit-amit kejadian. Nah, apakah itu bisa mengerek juga kah? Atau cuman emang sekadar ya udah segitu harganya 60-an gitu? Karena udah disonding dari lama nih. Iya, makanya. Jadi udah price in mungkin. Udah bersiap-siap kan orang-orang, wah ini harga bakal mahal nih gitu. Tapi Greenland bukan produsen minyak mentah. Bukan. Kalau nyerang Iran mungkin. Iya bisa. Nyerang Iran. Tapi potensinya kalau kita lihat dengan pergerakan harga energi, kemudian distribusi, logistik dan lain-lain, kemudian akankah berdampak kalau kita bicara mengenai pengiriman tadi produk-produk emas secara global juga begitu Pak Ariston?
kira-kira? Bisa mempengaruhi. Jadi itu ya kayak kejadian apa ya? Rusia lawan Ukraina ya. Itu kan mempengaruhi jalur distribusi mereka logistiknya. Jadi harga komoditi tiba-tiba naik gitu, spike gitu. Oke. Berarti tetap ada ya nanti irisannya begitu ya. Oke. Wah, ini menarik tuh. Berarti emas kalau mumpung sekarang tadi 2,7 juta ya per gram. Jadi kalau punya uang ya mungkin bisa lah segram 2 gram. Bisa lah, kita ambil dulu pelan-pelan kan. Iya, meskipun harus ngantri. Bahkan tadi. Karena belakangan ini kenaikan emas cukup tinggi ya. Cukup kencang. Nggak kayak sebelum COVID tuh dia sideways. Iya, benar. Sedikit naiknya, lama lagi. Harga di situ-situ aja gitu. Sekarang tiba-tiba ngetren naik gitu. Oke. Nah kalau misalnya lagi-lagi tadi harga emas kemudian harga minyak global begitu ya. Mungkin tadi ada irisannya juga. Tapi kalau harga minyaknya akhirnya nggak naik begitu dalam artian stagnan. Karena tadi ada oversupply. Tidak akan berdampak terhadap komoditas strategis global lainnya seperti emas juga misalnya begitu. Kalau harga minyak mentah stagnan? Ya stabil begitu. Karena kan tadi memang. Justru bagus ya. Oh justru bagus kan? Bisa diprediksi jadi mereka mungkin bisa membantu produksi mereka gitu. Oke, nah itu dia tuh Mo. Ini nih, kira-kira bensin bisa ikut murah nggak ya? Nah itu dia. Kan itu pertanyaan banyak orang itu. Masih jadi pertanyaan lebih lanjut. Ingat kita kan udah jadi net importer juga. Tapi meskipun oversupply, demand terus naik kan, tumbuh. Iya. Terus tumbuh meskipun kecil. Oversupply mungkin karena tadinya cadangan nggak diapa-apain, tiba-tiba diproduksi lebih banyak gitu. Mungkin mereka mau dapat penghasilan lebih besar gitu ya. Tapi demand selalu naik meskipun ada slogan renewable energy. Betul. Tapi nggak kejadian terus. Benar-benar. Karena susah kan beralih ke Cina aja tuh yang gencar-gencar baterai itu. Batu baranya juga masih dipakai juga. Betul. Lah emang listrik kan juga pakai batu bara. Iya. Karena udah ada dan murah. Yes, betul. Dibandingin nyari yang baru kan agak susah gitu. Kemahal. Nah ini dia. Emas lagi-lagi di tahun 2026 menjadi koleksi yang menjanjikan. Potensi. Nah ini sih berharap juga kalau saya begitu turun bisa nggak sih Pak? Penasaran gitu kan. Kalau ada potensi turun loh, justru itu kita peluang itu. Karena kan tren naik kan kayak harga sama aja. Iya kan? Lanjut tiba-tiba koreksi tajam. Ada koreksi. Nah itu potensinya ada gak sih? Pasti ada. Oke. Tapi nggak tahu kapan. Itu dia. Tapi kalau melihat dengan kondisi global yang kalau ada mayam mungkin ya. Kalau udah ada mayam. Berarti Broplas ini buru-buru juga nih pengen cari emas paling juga nih. tidak kan kita udah bisa dong ya kan. Apa yang bisa kita bidik begitu. Iya, agak susah untuk turun dalam gitu, agak susah sekarang. Oke. Jadi kalau mau invest ya invest aja. Tapi jangan berharap juga jangka pendek ya untuk invest. Nah itu Mas. Takutnya baiknya dia sideways. Kalau investasi emas tuh short term, medium atau long term sih? Agak long term. Agak long term. Iya. Jadi diemin aja, beli. Simpan. Iya. Makanya jangan pakai uang panas. Oh iya benar-benar. Uang adem ini mau yang perlu dicari nih mau. Ya itu uang adem kan bisa dicari sebenarnya gampang. Yang sulit adalah mau nggak lu beli? Nah kalau mau sih pasti ya Pak ya. Iya. Cuma kan bahan bakarnya tuh ada. Itu dia. Tapi kalau dari Pak Ariston ngelihat dengan kondisi Indonesia sendiri begitu ya, kita kan produsen emas juga nih. Nah itu akankah nanti mempengaruhi justru demand di masyarakat, stok emas di Indonesia sendiri atau bagaimana? Kalau untuk harga sebenarnya nggak akan ya. Kecuali ada kebijakan pemerintah yang kemarin Kementerian Keuangan itu memajaki ya ekspor. Itu mungkin akan sedikit banyak bisa mempengaruhi harga. Artinya emas yang di pasaran global akan berkurang atau menyusut dikit ya. Jadi itu menaikkan supply berkurang, demand naik. Harga akan ikut naik gitu ya. Malah bisa naik lagi. Iya, bisa begitu. Tapi kapan nih? Nah, ya sambil melihat kemampuan produksi kita juga kali ya Pak ya. Karena kan tadi demand-nya dengan yang setinggi itu, kemudian Pak Ariston tadi sudah menyampaikan mau beli emas ngantri, kemudian udah ngantri barangnya nggak ada lagi. Nah itu apakah potensinya itu masih bisa diisi atau kita harus mendatangkan dari luar negeri? Gitu gimana Pak? Kayaknya kita masih bisa memenuhi. Gitu. Oh ya? Masih bisa memenuhi. Seberapa besar kalau misalkan peluang Indonesia itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan di Indonesia sendiri? Cadangan kita masih cukup kuat kah atau? Cadangan masih besar ya, masih besar ya. Cuman produksi aja ya, kemampuan produksinya aja masih seperti yang diakui yang harus digenjot. Gitu. Makanya mereka
kemarin kepikiran Bank Bullion itu. Ah, Bang Iya, Bulian. Bang Bulian. Bullion ya. yang nanti bisa digunakan untuk pembiayaan. Betul. Pembiayaan perusahaan-perusahaan tambang. Tapi itu menurut Anda akan efektif nggak sih Pak kalau Bang Bulian itu nanti benar-benar bisa menjadi bagian daripada financing ya dari Ekosistem ya. Itu menurut Anda bagaimana? Kira-kira Pak? Bisa sih tapi perlu waktu gitu ya. Perlu waktu juga ya. Oke. Berarti memang Juga. sistem juga harus terbentuk dulu ya. Kemudian bagaimana juga masyarakat untuk bisa memahami fungsi Bank Bulionnya sendiri, kemudian bagaimana emas ini bisa menjadi satu safe haven yang bermanfaat. Kalau sudah punya, misalnya saya nih, terus kita jual dengan kondisi saat ini, saya nggak Pak? Atau ditahan aja? Ya karena tren masih naik, ditahan aja lebih baik ditahan. Ditahan aja? Iya, kecuali butuh ya. Oke. Masih butuh. Kalau butuh sih oke, karena kan tadi dari harga Momo aja nikah dari 500.000 per gram. Sekarang udah 2,7 sekian. Jauh banget ya. Juta. Jauh Wow. banget. Itu enaknya sih memang ya kalau misalnya saham ini kita rilis dulu lah Pak gitu. Bisa gak sih kalau kita pakai terapkan strategi itu kalau kita investasi Mas? Kalau volatilitas kan, kalau saham lebih volatil ya, bisa koreksi itu lebih cepat ya, periode Oke. untuk turunnya. Kalau emas agak untuk turun di sejak. Pun kalau koreksi naiknya kencang lagi gitu. Iya. Waduh, mau. Untuk koreksi kita nunggu koreksinya aja nggak tahu kapan karena trennya masih naik. Gitu. Wah, berarti belum ketahuan juga nih tahun 2026 kita bisa beli emas pada saat harga turun atau kita hajar kanan aja begitu ya, dengan hajar kanan kondisi aja. kayak gini. Karena terus lupain. Iya. Benar, berarti mesti diskusi panjang lebar dengan Menteri Keuangan di rumah dong ya. Jadi emang potensi turunnya untuk kembali lagi ke 1 juta atau mungkin 500 kayak dulu ya. Jauh banget Agak itu. berat. Jauh ya. Nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali nih. Saya jadi agak ngeri-ngeri sedap dengan ngelihat pergerakan harga emas. Tapi Status komoditas itu, komoditas kan barang yang ada di bumi kan. ya Itu kan nggak renewable ya. betul. Akan habis kan. Jadi supply lama-lama bisa makin tipis. Jadi Oke. harga kemungkinan ya makin naik terus. Makin tinggi, demand makin tinggi. Bubble Bubble nggak sih potensinya Pak? Kira-kira nih kalau misalnya kan ada komoditas lain ataupun industri lain begitu pada itu kayak minyak mentah aja. Hmm. Minyak mentah, tapi kan minyak mentah karena cadangannya emang gampang diproduksi atau gimana ya? Oke. Cepet dinaikin supply-nya gitu. Jadi harga tiba-tiba drop gitu. Iya. Iya. Kalau emas? Kalau emas ya mungkin agak sulit kali. Wah, itu dia Mo. 2026 nih Mo. Kita Kecuali ada udah- kebijakan nahan barang. Kalau di Sultan nggak boleh produksi malah makin naikin harga ya. Nah, Karena supply makin kecil. Itu dia. Kalau buat pemerintah dengan kondisi seperti saat ini momentum tidak sih untuk ada kebijakan baru begitu yang akan memberikan benefit di Itu satu pajak sisi. itu. Iya pajak oke lah buat penerimaan negara. Tapi di satu sisi untuk masyarakatnya secara langsung buat memberikan ekosistem kira-kira komoditas emas ini yang lebih nyaman dan terjangkau gitu ada potensi gak sih? Misalnya emas itu bukan barang konsumsi sehari-hari kan. Tersier gitu. Iya. Jadi ada atau nggak ada ya nggak apa-apa. Memang berarti tergantung market aja ya. Iya. Demand tinggi ya naik gitu kan. Demand di luar ya. Mm-mm. Global. Global. Bukan demand Indonesia. aja. Betul. Berarti itu ada korelasi yang kuat lebih kepada karena faktor tadi eksternal ya. Global. Oke. Oke, cara misalnya kemarin kalau batu bara kan turun naik sempat naik tuh. Mm-mm. Sekarang turun, kalau emas benar-benar sulit ya untuk turun sampai seperti kemarin kalau batu bara dari 150 ke 300 pernah batu bara. Iya. Tapi emas nggak akan seperti itu lagi dia. Kalau komoditas lain di luar emas tuh dia kaitan dengan supply demand industri lebih erat ya. Kalau emas dia terkait dengan sisi moneter juga ya. Keuangan gitu. Berarti tergantung masing-masing negara ini ya, kayak Cina gitu ya, India yang selalu menambah jumlah cadangan emasnya mereka. Iya, juga persepsi emas sebagai safe haven itu. Jadi dia kan jadi cadangan kalau aset beresikonya nggak normal gitu, malah masuk ke sana semua, ke emas semua gitu. Jadi kaitan dengan supply demand-nya industri agak lepas gitu ya. Jadi dia nggak terlalu ambing cepat gitu. Iya, lebih ke simpanan sebenarnya gitu. Iya, tapi penasaran kalau misalnya kita tiap datang mau beli emas, antri habis. Terus kejadian terulang beberapa kali begitu. Akhirnya akan menurunkan
demand tidak sih Enggak sedikit lah, makanya gitu? penasaran malah. Malah penasaran Iya nih? dong. Wah, berarti bisa berhari-hari dong main ke Iya, kantor ini, ini. wah ini kok Hmm. habis terus nih, berarti saya harus cepet-cepet nih. Kalau nggak kehabisan terus. Lebih pagi ya. Jangan-jangan sampai ada yang nginep lagi nih. Tapi potensi untuk kita melihat pergerakan harga emas, demand tadi masyarakat tuh ya rush, dalam artian rush tuh masyarakat yang ingin membeli itu akan terjadi nggak sih di tahun 2026, dalam artian masyarakat yang berbondong-bondong datang lagi untuk membeli emas ini? Kalau tiba-tiba ada spike lagi di harga emas mungkin. Oke. Kalau ada spike, ya orang makin, Tapi kan potensinya tipis katanya. ya kalau ada perang besar-besaran mungkin ya. Aduh. Kita nggak tahu ya si Trump itu gimana tuh soal apa, Iran dan soal Greenland. Iya. Benar-benar di ini nggak apa cuma Sekarang kan lagi cooling down dulu nih, katanya begitu kan. Kita lihat nih si Trump itu berita-berita. suka tarik ulur ya. Nah, Iya. itu dia. Nggak bisa ditebak kan Iya. masalahnya paman yang satu ini nih. Tapi kalau Pak Ariston ngelihat dari sisi kebijakan negara adidaya seperti saat ini yang memang akhirnya bisa menggerakkan market kan, memberikan mungkin ya entah itu hentakan-hentakan yang tidak terduga. Ini sejauh mana sih nanti kalau kita bicara mengenai kekhawatiran kondisi global begitu? Akankah Anda melihat begitu kekhawatiran ke depan justru lebih serem lagi karena kan nggak jelas nanti arahnya mau kemana? Iya, ketidakpastian masih tetap tinggi sih. Hmm. Karena itu tarifnya Iya. aja masih tiba-tiba dia mau berlakukan ini, tiba-tiba enggak. Ya nggak setuju udah kena 25% lagi tambahan. Iya. Yang Greenland itu juga kalau nggak setuju Iya dibikin kan? lagi 10%. Nah itu tuh, nah yang kondisi-kondisi ini Itu, gini itu loh Pak. menyebabkan ketidakpastian gitu ya. Mm-mm. Jadi ya yang pasti ketidakpastian itu makin tinggi. Ketidakpastian makin tinggi berarti emas akan menjadi salah satu Masih jadi Yang paling primadona cari. lah. primadona lagi ya. Iya. 2026 gimana? Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang naikannya tiba-tiba tajam, kan walaupun sempat all time high beberapa kali ya, tapi agak tetap di atas sekitar 4 ribuan gitu. Nggak sampai 5 ribu yang naik tajam. Belum. Iya. Belum. Oh, Baru Masih Januari stabil ini. aja. Oh, Baru iya. Januari ini. Berarti ini baru awal. Baru Bang. awal ya. Baru Januari. Tapi Berarti- kemungkinan potensi naik ya, berarti sampai 6 ribu atau Ya asal masih kalau The Fed tetap mangkas pasti naik tuh. Tetap mangkas suku bunganya. rencana 1 kali lagi kan dia. Tapi ada proyeksi 3 kali. 3 kali lagi proyeksinya. Iya. Kalau Kalau diganti itunya. Kalau diganti Gubernurnya. BlackRock lagi, orang BlackRock lagi. Iya. Nah itu dia. Komoditas emas. Kemudian kalau ya mau melihat di tahun 2026 potensinya masih cukup menjanjikan. Setelah 2026 ya oke lah. Kalau kan Pak Ariston bilang jangka panjang nih Pak. Untuk tahun-tahun selanjutnya nih Pak, proyeksi jangka panjang Anda, meskipun Anda bukan sebagai cenayang ya, tapi kan paling tidak bisa. Kira-kira analisisnya nih Pak Ariston, seberapa jauh dan seberapa banyak akhirnya masyarakat bisa mengkoleksi emas sendiri begitu di dunia ini? Ya, jadi pikiran yang sederhana aja. Hmm. Yang tadi saya bilang tadi, itu komoditas, Heeh. barang yang ada di Iya. bumi yang akan habis. Habis, betul. Iya. Jadi supply bahkan makin Sedikit. kecil, Hmm. makin sedikit. Tentu harga bakal tetap bertahan naik ke depannya. Gitu. Cuma kecepatannya mungkin berbeda mungkin ya. Mungkin Iya, yang iya, sekarang oke. tiba-tiba meroket gitu, mungkin agak Hmm. slow gitu ya, sideways lagi, terus naik lagi. Gitu. Oh, tapi tren tetap naik. Iya. Meskipun nanti mungkin ada masa-masa dia harus break dulu Iya. begitu ya. Kebutuhan akan industrinya juga tinggi juga kan emas itu. Nah itu Dipakai dia. di mana-mana Emas kan betul. Nah itu dia. Pemakaian di berarti komponen-komponen elektronik, elektronik. komputer, betul. Yes. AI lagi yang lagi kan butuh banyak gitu, emas, Hmm. perak. Itu dia. Industri mau, kemudian masyarakat kita juga yang tadi preferensinya semakin tinggi terhadap komoditas emas baik yang batangan maupun perhiasan ini juga menjadi sinyal juga nih bahwa emas masih akan terus menjadi primadona di tahun 2026 ini begitu. Baik, Pak Ariston, terima kasih banyak nih udah mau datang di Special Talk kita begitu hari ini. Tadi akhirnya terjawab nggak mau pertanyaan kamu tadi ya? Terjawab tadi soal juga emas. menarik kan, pilih batangan atau perhiasan. Nah, udah ada jawabannya. Udah ada jawaban. Untuk investasi batangan. Batangan. Kalau untuk gaya-gayaan
perhiasan. Oke, Iya kan? tapi tetap aja dua-duanya menguntungkan ya. Menguntungkan. Menguntungkan. Baik, Pak Reston, terima kasih banyak ya atas informasi yang sudah disampaikan nih buat Sobat Investor hari ini. Sama-sama Mas Pras, terima kasih untuk diundang Mas Pras Purnomo. Ya, oke. Sama-sama Mas. Baik Sobat Investor, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Reston Cendra terkait dengan komoditas emas yang dipastikan akan masih tetap menjadi primadona di tahun 2026. Apalagi dengan dinamika global yang masih terus terjadi, harga minyak mentah dunia yang diproyeksikan turun, kecenderungannya stagnan, ini mungkin ya bisa menjadi salah satu sisi yang perlu dicermati terkait dengan pergerakan harga komoditas emas sendiri kalau kita bicara mengenai jalur logistik. Tapi tetap aja di Indonesia, di global, emas akan menjadi buruan bagi para investor di dunia maupun di Indonesia. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.